Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Jumpa kembali kita dalam media pembelajaran rangkaian listrik. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan topik tentang prinsip pembagi tegangan dan daya pada rangkaian seri. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar mulai dari definisi dasar rangkaian listrik dan hukum dasar rangkaian listrik. Kita sudah belajar di kedua hal itu, ada muatan, arus, tegangan, daya, dan energi. Kemudian di hukum dasar kita belajar hukum Ohm dan hukum tegangan Kirchhoff. Sekaligus kita juga menyinggung topik tentang hubungan seri dan paralel, ya baik pada resistor, kapasitor, ataupun induktor. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan dua topik lagi. Yang pertama adalah tentang prinsip pembagi tegangan. Jadi ada sebuah rangkaian yang disebut dengan rangkaian pembagi tegangan. Ya, rangkaian pembagi tegangan ini merupakan salah satu penerapan dari beberapa resistor yang terhubung seri. Ya, kita lihat pada contoh rangkaian ini ada 4 buah resistor ya, R1, R2, R3, dan R4 yang terhubung seri. Kemudian pada tiap titik hubungan tersebut itu diberi notasi, ujung ini A dan paling ujung adalah B, ya, ujung kiri A, ujung kanan B. Kemudian titik-titik hubungan antar resistor antara R1 dan R2 diberi tanda titik 1, kemudian di sini titik 2, di sini titik 3. Sehingga kita bisa membuat notasi atau simbol juga tegangan pada dua titik ujung dan ujung ya, A dan B itu sebagai VAB. Ini menunjukkan tegangan pada titik antara A dan B gitu ya. Kemudian di sini di R1 tegangannya adalah VA1, artinya tegangan antara titik A dan titik 1. Kemudian R2 adalah V12, R3 adalah V23, dan R4 adalah V3B. Begitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berapakah tegangan ya, kita akan mencoba mencari berapakah tegangan pada R3, yaitu tidak lain adalah V23. Nah, dari hukum Ohm kita bisa ketahui bahwa V itu adalah I kalikan R. Jadi kalau kita mau mencari V2, maka I yang mengalir pada R3, ya R3, kita kalikan dengan nilai resistansi pada R3 itu sendiri. Sehingga kita bisa tuliskan V23 sama dengan I kali R3. Nah, perlu diingat bahwa I atau arusnya ini di semua resistor itu nilainya sama. Kenapa sama? Karena semua resistor ini terhubung seri ya, semuanya terhubung menjadi satu rangkaian seri sehingga arusnya sama. Dari titik A sampai titik B itu mengalir arus yang sama. Nah, kemudian kita juga melihat ya dari hukum Ohm juga bahwa VAB itu adalah I ya dikalikan dengan keseluruhan R di sini. Keseluruhan R pada seri itu tidak lain adalah R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Sehingga kalau kita mau mencari arusnya ya, arus yang mengalir dari A ke B, maka kita juga bisa menghitung dengan menggunakan hukum Ohm ya, bahwa I itu adalah VAB dibagikan dengan penjumlahan dari seluruh resistor yang terhubung seri tersebut ya, antara titik A dan titik B. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan kedua. Nah, kalau kita memasukkan persamaan dua ini ke satu, jadi yang I ini kita masukkan ke sini, jadi yang ini diganti dengan ini, maka kita lihat kita bisa dapatkan satu persamaan bahwa V23 itu adalah R3, ini R3-nya di atas ya, kemudian yang penjumlahan seluruh R ini di bawah, ya jadi seperti ini, R3 dibagi dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 dikalikan dengan VAB. VAB-nya itu tidak lain adalah
tegangan antara titik A dan titik B. Jadi tegangan keseluruhan resistor yang terhubung seri. Atau kalau kita buat persamaan yang lebih umum, maka kita dapatkan Vx itu sama dengan Rx dibagi Rs dikalikan dengan Vs. X itu adalah X dari R yang keberapa begitu ya. Jadi misalnya X-nya adalah 2, maka ini V2-nya atau tegangan pada R2 itu adalah R2 dibagi dengan penjumlahan seluruh resistor yang terhubung seri dikalikan dengan tegangan yang ada pada seluruh resistor seri tersebut gitu ya. Atau kalau bentuk lebih panjang kita bisa tuliskan seperti ini ya. Kalau misalnya ada N resistor gitu ya. Oke, jadi artinya dengan kita mendapatkan persamaan ini, kita melihat bahwa seolah-olah begitu ya, dan memang itu yang terjadi ya, bahwa rangkaian seri ini membagi tegangan yang ada di sini ya, VAB itu dibagi ke tegangan di sini ya, pada R1 ditambah dengan tegangan pada R2 ditambah dengan R3 dan seterusnya. Jadi ini seolah-olah tegangannya itu dibagi ke masing-masing resistor, yang mana besarnya nanti tergantung dari perbandingan antara resistor tersebut dengan seluruh atau total seluruh nilai resistor. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Misalnya ada sebuah sumber tegangan dengan nilai tegangan adalah 90 volt, dihubungkan seri dengan 5 resistor ya, terserangkai seri, jadi 5 resistornya itu seri, dan resistansi masing-masing adalah 4, 5, 6, 7, dan 8 ohm. Nah, kita diminta untuk menghitung tegangan pada resistor 6 ohm. Jadi ada 5 resistor, salah satunya adalah resistor 6 ohm. Dan kita diminta untuk menghitung berapa tegangan di sini kalau seluruh resistor ini terhubung seri dengan sumber tegangan 90 volt. Maka dengan menggunakan prinsip ya, pembagi tegangan, kita coba lihat kembali di sini ya. Ya, jadi berarti nanti R di sini adalah R yang tadi ditanyakan, yaitu 6 ohm dibagi dengan penjumlahan semuanya dikalikan dengan tegangan sumbernya. Sehingga kita bisa dapatkan ya, V adalah 6 dibagi dengan penjumlahan seluruh nilai resistansinya, resistansi dari resistor yang terhubung seri tersebut ya, 5-5-nya dikalikan dengan sumbernya yaitu 90 volt. Sehingga kita dapatkan setelah kita hitung adalah 18 volt ya. Tidak terlalu sulit ya di sini. Inilah kita menghitung tegangan pada salah satu resistor terhubung seri dengan menggunakan prinsip pembagi tegangan. Kemudian contoh yang kedua, ya di sini ada sumber 20 volt, ya sumber tegangan. Kemudian ada 2 resistor terhubung seri, yaitu 2 ohm dan 3 ohm, ya terhubung seri. Kemudian ada di sini tegangan V1 dan tegangan V2. Nah, Anda diminta untuk menghitung berapakah tegangan V1 dan V2. Nah, ini kita bisa gunakan prinsip pembagi tegangan. Sebetulnya kita bisa juga ya mencari dengan ini dihubungkan seri, dihitung dulu totalnya, kemudian ya, total resistansi maksud saya. Kemudian dicari arusnya, kemudian nanti tegangannya adalah arus dikalikan dengan resistansi masing-masing. Ya, tetapi kan itu agak panjang ya. Kita bisa gunakan cara lain yaitu dengan menggunakan prinsip pembagi tegangan. Yaitu untuk V1 di sini adalah 2 ohm ya, sehingga kita tuliskan di sini 2 dibagi penjumlahan keseluruhannya yang terhubung seri yaitu 2 dan 3. Ya, dikalikan dengan sumbernya adalah 20 sehingga kita dapatkan nilainya adalah 8 volt. Kemudian untuk V2. Nah, V2 dengan cara yang sama seperti itu, tetapi R-nya yang di atas adalah 3 ya, 3. Tetapi Anda harus ingat ya, bahwa V2 di sini yang bagian atas yang ketemu dengan di bagian plus dari sumber itu adalah negatif ya. Sehingga
kita harus memberikan tanda negatif di sini. Kita harus seolah-olah membalik polaritas dari V2 ini ya untuk perhitungan ya. Sehingga kita beri di sini minus V2. Kalau yang V1 enggak, karena di sini tegangannya lebih tinggi daripada yang sini ya, karena diberikan sumber positif di sini. Di sini harusnya yang lebih tinggi itu yang di sini kan. Nah, tetapi karena ini V2-nya itu dibalik polaritasnya, maka kita berikan minus di sini. Ya, kita hitung seperti biasa dengan menggunakan prinsip pembagi tegangan ya, cuman di sini 3 gitu ya. Bawahnya adalah masih sama, yaitu penjumlahan dari kedua resistansi dikalikan dengan sumbernya, kita dapatkan 12 volt. Nah, Anda bisa melihat di sini ya bahwa yang 20 ini ya 20 volt ini terbagi antara tegangan pada resistor 2 ohm sama tegangan pada resistor 3 ohm. Jadi terbagi yang satunya 8, yang satunya 12. Yang mana kalau di total ini adalah 20. Oke, karena di sini ada tadi minus, maka kita juga tuliskan selanjutnya karena kita yang dicari adalah V2, maka kita tuliskan di sini V2 minusnya kita pindah ke sisi sebelah kanan, kita dapatkan V2 sama dengan minus 12 volt. Oke, topik selanjutnya yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah daya pada rangkaian seri. Ya, bagaimana kita mencari daya pada rangkaian seri. Nah, misalnya kita gunakan kembali satu rangkaian seri resistor, ada R1, R2, R3, dan R4. Ya. Kemudian kita terapkan KVL. Ya, KVL itu kan artinya penjumlahan ini ya antara tegangan pada titik A dan B itu penjumlahan aljabar dari seluruh tegangan yang ada di antara titik A dan B. Ya, sehingga kita dapat tuliskan di sini VAB itu sama dengan VA1 ditambah V12 ditambah V23 ditambah V3B. Ya, kita sebut saja ini sebagai persamaan 3. Nah, kemudian kalau kita kalikan ruas kiri dan kanan dari persamaan 3 ini dengan variabel arus ya, arus yang mengalir antara titik A dan B, maka kita bisa dapatkan di sini kalikan dengan I, yang sebelah kanan juga semuanya kita kalikan dengan I. Kita dapatkan di sini VAB kali I sama dengan VA1 kali I ditambah V12 kali I ditambah V23 kali I ditambah V3B kali I. Sehingga kita dapatkan di sini bahwa VAB kali I itu adalah daya keseluruhan ya kan. Kan daya itu V dikalikan dengan I. Jadi keseluruhan daya pada rangkaian tersebut ya, rangkaian seri tersebut kita simbolkan misalnya dengan PS ya. Daya pada rangkaian seri itu adalah VA1 dikali I, itu tidak lain adalah daya pada R1 ya. Sehingga kita sebut dengan P1 ditambah dengan V12 kali I, itu adalah daya pada resistor 2, kita sebut P2. Demikian seterusnya di sini P3 dan P4 gitu ya. Jadi dengan demikian maka kita dapatkan bahwa kalau kita punya beberapa buah resistor yang terhubung seri, misalnya N buah resistor, maka dayanya itu adalah penjumlahan aljabar dari seluruh daya yang ada pada masing-masing resistor tersebut gitu ya. Jadi daya totalnya ya pada keseluruhan pada rangkaian seri tersebut adalah penjumlahan aljabar dari seluruh daya yang ada pada masing-masing resistor yang terhubung seri. Kita lanjutkan dengan contoh soal berikutnya, contoh soal ketiga. Misalnya ada sebuah rangkaian seperti ini, ada sumber tegangan 10 volt, kemudian di sini ada arus, kemudian I, ya, kemudian ada 3 buah resistor, ya, yaitu yang nilainya adalah 3 ohm, 4 ohm, dan 3 ohm. Anda diminta berapakah daya yang ada pada rangkaian ini secara keseluruhan ya, daya yang diberikan oleh sumber ataupun yang diserap oleh seluruh resistor ya.
Ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan mencari terlebih dahulu nilai resistor total, ya, resistor ekuivalen seri, ya, dari 3 resistor yang ada di sini. Ini kan seri kan, jadi kita bisa menghitung resistor totalnya seri. Resistor seri total adalah 3 tambah 4 tambah 3, yaitu 10 ohm. Dan kemudian maka kita bisa menghitung, ya, dayanya, yaitu V kali I, yang mana V-nya nanti I-nya kita ganti dengan V dibagi dengan R, ya. Kalau menggunakan hukum Ohm kan I itu adalah V dibagi R, ya, maka kita bisa ganti I itu dengan V dibagi R. Kita peroleh di sini menjadi V kali V atau V kuadrat dibagi dengan nilai R. R di sini adalah R keseluruhan, karena kita sudah menghitung I-nya adalah I keseluruhan. Maka kita dapatkan V kuadrat adalah 10 kuadrat, ya, karena sumbernya adalah 10 volt. Kemudian R-nya adalah R total, yaitu 10 ohm, sehingga kita dapatkan dayanya adalah 10 watt. Itu cara yang pertama. Kita bisa juga menggunakan cara yang kedua, ya, dengan menggunakan pengetahuan yang kita sudah peroleh dari slide sebelumnya tadi, ya, bahwa daya pada rangkaian seri itu adalah penjumlahan daya dari tiap-tiap resistor, ya, penjumlahan dari daya yang ada pada tiap-tiap resistor. Sehingga kita bisa hitung, kita hitung dulu I-nya. I-nya adalah V, sumbernya dibagi dengan R1, R2, dan R3. Nah, ini kita tuliskan di sini V-nya adalah 10 dibagi dengan R1 adalah 3, kemudian 4 dan 3, kita peroleh bahwa I-nya itu adalah 1 ampere. Kemudian di sini untuk dayanya kita bisa menghitung daya pada masing-masing resistor, ya. Jadi daya keseluruhan adalah penjumlahan daya pada tiap-tiap resistor, sehingga P-nya adalah P1 tambah P2 ditambah P3. Sehingga kita bisa menghitung di sini adalah I kuadrat kali NR, ya. Karena P itu V kali I dan V itu I kali R, ya. I-nya ada 2, kita bisa menghitung I kali I dikalikan dengan R-nya sehingga menjadi I kuadrat, ya. I kuadrat R1, I kuadrat R2 ditambah I kuadrat R3. Sehingga kita bisa hitung di sini I kuadrat itu adalah 1 kuadrat, ya. 1 kuadrat menjadi tetap 1, ya. Ini menjadi 1 kali 3 ditambah 1 kali 4 ditambah 1 kali 3, totalnya adalah 10 watt. Jadi kita bisa menghitung dengan cara seperti itu. Kemudian ini ada contoh yang keempat. Oh ya, saya tadi sekilas melihat, oh ini harusnya kebalik, ya. Ini gambarnya kebalik, harusnya positifnya di atas, ya. Ya, kita koreksi, ya, positifnya di atas, minusnya di bawah. Oke, kemudian contoh soal yang berikutnya, contoh soal yang keempat. Di sini ada rangkaian seri juga, ada 4 resistor R1, R2, R3, dan R4. Masing-masing punya nilai resistansi dan juga punya rating daya, semuanya sama, ya. Di sini setengah watt, setengah watt, setengah watt. Jadi semuanya rating dayanya adalah setengah watt. Jadi sebagai pengingat gitu, ya, kalau pada resistor itu selain punya nilai resistansi juga punya nilai rating daya. Yang mana rating daya itu sebetulnya menentukan batas daya yang boleh kita berikan pada tiap-tiap resistor. Jadi kalau kita misalnya punya resistor dengan rating daya setengah watt, artinya jangan sampai resistor tersebut kita pasang sedemikian rupa sehingga dia mendapatkan arus tertentu yang mengakibatkan daya pada resistor tersebut lebih dari setengah watt. Jadi ini batas maksimal, ya.
Jadi daya pada R itu dibatasi oleh rating dayanya, jangan sampai lebih. Kalau lebih, nanti resistor itu akan mengalami panas yang berlebih, ya. Panas yang berlebih sehingga kalau terlalu lama digunakan nanti bisa menjadi semacam terbakar begitu ya. Semacam terbakar, dan kemudian ketika terbakar maka nilai resistansinya itu akan rusak. Ya, akan rusak. Oleh karena itu kita harus hati-hati ketika memasang atau menggunakan resistor. Kita harus memilih resistor dengan rating daya yang tepat gitu ya. Jadi selain masalah resistansi, kita harus juga memperhitungkan rating daya pada resistor yang kita gunakan. Nah, pada contoh ini, resistor yang terhubung seri ini semuanya itu akan dihubungkan dengan satu tegangan, sumber tegangan sebesar 120 volt. Nah, kita diminta untuk menghitung berapakah daya pada tiap resistor di sini kalau misalnya ini dihubungkan dengan sumbernya. Nah, kemudian setelah kita hitung itu, nanti kita akan diminta untuk menentukan apakah rating daya pada tiap-tiap resistor itu mencukupi apa tidak. Apakah setengah watt ini mencukupi apa tidak. Nah, kalau tidak, maka harusnya kita perlu mengganti dengan resistor lain yang memiliki rating daya lebih tinggi. Nah, lebih tingginya berapa yang harus dipasang? Tentunya nanti tergantung dari hasil hitungan kita. Jadi sebelum kita betul-betul memasang resistor ini, kita harus hitung dulu berapa daya yang akan terjadi, yang akan terserap ya pada tiap-tiap resistor. Ya, kita hitung dulu. Jadi kita hitung dulu arusnya ya. Kalau nanti misalnya ini sudah dihubungkan, maka arus yang terjadi berapa? Kita hitung dulu ya keseluruhan resistansi totalnya ya. Karena ini seri, maka kita jumlahkan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Kita jumlahkan semua, kita dapatkan R total serinya adalah 6000 ohm atau 6 kilo ohm. Nah, dari situ kita bisa menghitung arusnya, yaitu tegangan dibagi dengan R. Tegangannya adalah 120, kemudian resistansi totalnya adalah 6000. Kita dapatkan 0,02 ampere atau 20 miliampere. Nah, kemudian kita hitung masing-masing ya. Karena ini seri nanti kan, berarti arusnya kan pasti sama. Ya, di sini ada arus dan ada R, kita bisa menghitung dayanya yaitu I kuadrat kali R. Masing-masing, baik pada daya pada R1, R2, R3. Ini harusnya R3 ya, sorry ini belum diganti. Ini harusnya R3 dan ini adalah R4 ya, sesuai dengan persamaannya ini. Ya, ini kita dapatkan untuk P1, daya pada R1 itu adalah 0,64 watt, kemudian R2 adalah 1,08 watt, R3 adalah 0,12 watt, kemudian R4 adalah 0,56 watt. Jadi kita sudah dapatkan masing-masing daya pada tiap-tiap resistor. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa daya pada resistor yang ternyata hasil hitungan kita melebihi dari rating dayanya. Rating dayanya kan setengah watt atau 0,5 watt. Jadi daya yang akan timbul pada R1 itu melebihi, R2 juga, R3 aman ya, tidak melebihi karena ini di bawah 0,5 ya. Kemudian R4, daya pada R4 juga melebihi. Nah, artinya ya, jadi artinya ada 3 resistor yaitu R1, R2 dan R4 yang nanti akan mengalami daya yang melebihi rating dayanya, sehingga dia dinyatakan tidak cukup. Oleh karena itu akan membahayakan kalau ini dihubungkan dan saklar S ini kita tutup ya, kita sambungkan. Maka untuk mencegah hal itu, maka kita harus mengganti resistornya dengan rating daya yang lebih tinggi. Nah, karena R1 dan R2 itu dayanya hasil hitungan kita adalah 0,64 dan 0,56, kita bisa memasang di sini R1 dan R4 itu adalah resistor yang punya rating daya 1 watt ya. Kita ganti di sini
R1-nya dengan resistor yang punya rating daya 1 watt. Kemudian di sini juga resistor dengan rating daya 1 watt. Tetapi untuk R2 di sini kita tidak bisa memasang hanya yang 1 watt. Kenapa? Karena di sini hasil hitungan kita nanti dayanya adalah 1,08, lebih dari 1. Oleh karena itu kita pasang resistor yang punya rating daya di atas 1,08, yaitu kita pilih 2 watt ya, karena 1,5 nggak ada ya. Yang di atas 1 itu adanya 2 watt. Jadi kita pilih di situ adalah 2 watt. Ya, demikian contoh soal yang keempat. Nah, selanjutnya di slide ini, sebelum slide terakhir, kita ada latihan ya. Ada 2 soal sebagai latihan bagi Anda. Di soal yang pertama, Anda diminta untuk menghitung VO dan juga IO ya. Berapakah VO dan juga IO. Nah, Anda hitung dulu VO-nya gunakan prinsip pembagi tegangan ya. Jadi ini harus Anda cari R totalnya, paralel ini antara 6 sama 3 ohm. Itu Anda paralelkan sehingga Anda dapatkan R totalnya. Nah, nanti setelah kita dapatkan, maka Anda bisa menghitung VO dengan menggunakan prinsip pembagi tegangan. Nah, setelah VO Anda dapatkan, Anda bisa menghitung IO. Itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, ya ini ada sebuah rangkaian 2 buah lampu ya, yang terhubung seri. Ya, 2 buah lampu yang terhubung seri dengan dengan dayanya masing-masing adalah 15 watt dan di sini 10 watt. Jadi lampu yang atas ini akan menyerap daya sebesar 15 watt, kemudian yang lampu kedua menyerap daya 10 watt. Nah, ini kedua lampu ini dihubungkan dengan sumber tegangan 10 volt. Nah, Anda diminta berapakah total daya, dari total daya yang akan diserap, yang dibutuhkan oleh kedua buah lampu ini. Artinya itulah total daya yang akan diberikan oleh sumber. Nah, kemudian untuk memenuhi itu, maka sumber ini perlu memberikan arus berapa. Nah, itu yang Anda hitung juga pada latihan yang nomor 2 ini. Nah, ini sebagai pedoman, ada kunci jawaban untuk yang nomor 1 ataupun yang nomor 2. Baik, demikian untuk topik ini ya, topik tentang rangkaian pembagi tegangan atau prinsip pembagi tegangan dan daya pada resistor seri. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.